Penyanyi dangdut di Indonesia umumnya menjadi kesukaan warga tanah air lantaran genre musik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari zaman dahulu hingga sekarang, penyanyi dangdut tidak pernah berhenti menetas di belantika musik Indonesia. Namun banyak pula penyanyi lawas yang sudah tinggal nama dan karya. Meskipun mereka telah tiada, jejak karya mereka masih terus dikenang oleh penggemar dan terus menghiasi dunia musik dangdut Indonesia hingga saat ini. Siapa saja penyanyi dangdut yang telah meninggal dunia? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Imam Sunario Arifin atau dikenal sebagai Imam S. Arifin lahir di Madura pada 19 November 1960. Ia memulai karier musiknya pada tahun 1983 dan dikenal luas melalui lagu-lagu seperti Menari di Atas Luka, Jandaku dan Senandung Rembulan. Karya-karyanya yang penuh emosi dan lirik yang menyentuh hati menjadikannya salah satu ikon dangdut Indonesia. Pada tanggal 17 Desember tahun 2021, Imam S. Arifin meninggal dunia di kampung halamannya di Kalianget, Sumeneb, Madura pada usia 61 tahun. Sebelum wafat, beliau sempat menderita stroke dan mengeluhkan sakit di dada serta perut. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat dan para penggemarnya. Yus Yunus, penyanyi dangdut asal Sumeneb, Madura, lahir pada 19 September 1962. Perjalanan karirnya dimulai dengan merantau ke Jakarta di mana ia sempat bekerja sebagai pengantar susu sambil menawarkan lagu-lagunya ke perusahaan rekaman. Album debutnya Sapu Tangan Merah dirilis pada tahun 1991 dan menjadi hits yang melambungkan namanya. Di tahun yang sama, ia merilis album Gadis Malaysia yang juga mendapat sambutan hangat. Sepanjang karirnya, Yus Yunus dikenal dengan lagu-lagu seperti Arjun, Supir Taksi dan Gadis Desa. Beberapa di antaranya merupakan duet dengan penyanyi Iis Dahlia. Ia juga sempat merilis single terakhirnya berjudul Zainal pada tahun 2020. Yus Yunus meninggal dunia pada 25 Februari tahun 2022 di usia 59 tahun akibat serangan jantung. Iceu Sri Mulyati yang lebih dikenal dengan nama panggung Iceu Wong lahir pada 29 Agustus tahun 1984 di Bandung, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal luas di dunia musik dangdut melalui lagu Pacar Lima Langkah yang dirilis pada tahun 2008 dan mencapai puncak popularitas pada tahun 2015. Lagu Pacar Lima Langkah menjadi ciri khasnya dengan lirik yang ringan dan melodi yang mudah diingat menggambarkan kisah cinta sederhana namun mengena. Di balik kesuksesannya, Iceu adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Sayangnya pada tanggal 22 Juli tahun 2015, Iceu Wong meninggal dunia di Rumah Sakit Immanuel Bandung akibat kanker payudara stadium 4 yang telah dideritanya selama sekitar 1 tahun. Kepergiannya di usia 30 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat dan para penggemarnya. Ona Sutra yang memiliki nama asli Odi Nasution lahir pada 31 Desember 1954 di Sawit, Seberang Langkat, Sumatera Utara. Ia dikenal dengan penampilannya yang khas berkacamata gelap dan rambut gondrong. Karirnya di dunia musik dangdut dimulai pada pertengahan 1980-an namun namanya mulai dikenal luas setelah merilis album debutnya Terbayang-Bayang pada Agustus 1990. Lagu-lagu hits yang melekat di hati penggemar antara lain Terbayang-Bayang, Asam di Gunung Garam di Laut dan Titip Cintaku. Selain sebagai penyanyi, Ona Sutra juga dikenal sebagai pencipta lagu. Ia sempat berkolaborasi dengan istrinya penyanyi dangdut Dahlia dalam beberapa album. Pada awal tahun 2022, Ona Sutra mengalami stroke dan menjalani perawatan selama 4 bulan. Setelah menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ia meninggal dunia dalam tidurnya pada 12 April tahun 2022 di usia 68 tahun. Irma Bule, nama panggung dari Irmawati, lahir pada tahun 1987 di Karawang, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai penyanyi dangdut yang unik karena sering membawa ular dalam setiap penampilannya sehingga dijuluki Sang Goyang Ular. Sejak usia muda, Irma telah menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi dan menari yang kemudian membawanya ke panggung-panggung hiburan di berbagai daerah. Pada malam naas tanggal 3 April tahun 2016 saat tampil dalam sebuah acara hajatan di Desa Lemahabang, Karawang, Irma membawa seekor ular king cobra sebagai bagian dari aksinya. Tanpa disadari, ular tersebut menggigit pahanya.
Meskipun telah digigit, Irma tetap melanjutkan penampilannya selama 45 menit sebelum akhirnya mengalami kejang dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya nyawanya tidak tertolong. Kematian Irma Bule mengejutkan banyak pihak dan menjadi sorotan media internasional. Tragedi ini membuka mata publik tentang risiko yang dihadapi oleh para seniman jalanan yang berusaha keras untuk menghibur penonton dengan cara-cara yang ekstrim. Irma meninggalkan 3 orang anak yang kini diasuh oleh keluarganya. Nena Harayana atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Rere Gocing lahir pada 12 Juni 1991 di Subang, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal luas di dunia musik dangdut setelah merilis single Alay pada tahun 2013. Dengan gaya panggung yang energik dan goyangan khas yang disebut goyang pancing, Rere berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi idola baru di kalangan pecinta dangdut. Namun perjalanan karirnya yang menjanjikan harus terhenti secara tragis. Pada 3 September tahun 2014, Rere Gocing meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan sepeda motor di jalur Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut terjadi saat ia sedang dalam perjalanan dari Subang ke Pamanukan. Johnny Iskandar. Johnny Iskandar lahir pada 20 Oktober tahun 1959 di Gresik, Jawa Timur. Johnny Iskandar dikenal sebagai vokalis utama dan pendiri grup musik dangdut jenaka Orkes Moral Pengantar Minum Racun. Dengan penampilan khasnya rambut gondrong, kacamata berantai dan topi koboi, ia berhasil menciptakan identitas unik dalam dunia musik dangdut. Bersama Orkes Moral Pengantar Minum Racun, Johnny menciptakan lagu-lagu populer seperti Judul-Judulan, Ada Gak Ada dan Malam Jumat Kliwon. Sebagai penyanyi solo, ia dikenal melalui lagu Bukan Pengemis Cinta dan Secangkir Kopi. Pada Jumat, 10 Mei tahun 2024, Johnny Iskandar meninggal dunia pada usia 64 tahun. Sebelum wafat, ia diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes. Connie Nurlita lahir pada 10 Juni tahun 1972 di Jakarta. Connie merupakan penyanyi dangdut yang dikenal luas di era 1990-an. Namanya melejit melalui lagu Ayang-Ayangmu yang menjadi pembuka album Campur Sari Nusantara Vol 1. Dengan suara khas dan penampilan yang memikat, Connie berhasil mencuri perhatian pecinta musik dangdut di seluruh Indonesia. Sepanjang karirnya, Connie tidak hanya dikenal sebagai penyanyi solo, tetapi juga sering berduet dengan musisi ternama seperti almarhum Didi Kempot. Pada tanggal 29 Mei tahun 2023, sehari sebelum kepergiannya, Connie sempat merilis single terbaru berjudul Sepatu melalui kanal YouTube pribadinya. Tragisnya, pada pagi hari 30 Mei 2023, Connie mengalami serangan jantung saat hendak berolahraga. Meskipun sempat dilarikan ke rumah sakit, sayang nyawanya tidak tertolong. Connie meninggal dunia di usia 50 tahun. Ida Laila lahir dengan nama Murah Ati pada 27 November 1943 di Surabaya, Jawa Timur. Bakat menyanyinya muncul sejak usia 10 tahun dan pada tahun 1960, ia memulai debutnya di dunia musik dengan lagu Siksa Kubur. Namanya melambung di era 1960-an hingga 1970-an melalui lagu-lagu melankolis yang penuh makna. Beberapa lagu hits yang melekat di hati penggemar antara lain Keagungan Tuhan, Siksa Kubur, dan Sepiring Berdua. Ida Laila dikenal sebagai pelantun lagu-lagu dangdut dan Melayu yang menyentuh dengan lirik yang dalam dan suara yang khas. Setelah pensiun dari dunia tarik suara pada akhir 1990-an, Ida Laila aktif sebagai penceramah menyampaikan pesan-pesan keagamaan sambil sesekali melantunkan lagu-lagu populernya. Ida Laila meninggal dunia pada 12 September tahun 2019 pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan komplikasi penyakit yang dideritanya selama beberapa tahun. Jenazahnya dimakamkan di TPU Rangkah, Surabaya sesuai dengan wasiatnya untuk disandingkan dengan makam anak keempatnya. Jeki Zimah, penyanyi dangdut yang dikenal luas pada era 1980-an, memiliki suara khas yang memikat hati para penggemar musik dangdut. Namanya semakin dikenal setelah menikah dengan penyanyi dangdut ternama Rita Sugiarto pada tahun 1981. Bersama Rita, ia mendirikan Orkes Melayu Jakta Group dan merilis beberapa album duet yang sukses di pasaran. Beberapa lagu hits yang melekat di hati penggemar antara lain Cinta Berawan, Makan Hati, dan Cinta Setengah Mati. Selain berkarir di dunia musik,
Jeki Zimah juga sempat membintangi film Dilihat Boleh Dipegang Jangan pada tahun 1983 yang dibintanginya bersama Rita Sugiarto. Namun kehidupan pribadi Jeki dan Rita mengalami pasang surut. Setelah 19 tahun menikah, mereka memutuskan untuk bercerai pada tahun 2000. Jeki Zimah meninggal dunia pada 2 Juli tahun 2019 pada usia 59 tahun akibat komplikasi diabetes dan infeksi paru-paru yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Dina Mariana Haufalman lahir pada 21 Agustus 1965 di Jakarta, memulai karirnya sebagai penyanyi cilik pada era 1970-an. Bersama rekan-rekannya seperti Adi Bing Slamet dan Cece Koswoyo, ia menjadi salah satu ikon musik anak-anak Indonesia. Memasuki usia remaja, Dina terus berkarya dan berhasil mencetak hits besar dengan lagu Ingat Kamu pada akhir tahun 1980-an. Lagu ini menjadi salah satu karya paling dikenang dalam karirnya yang menandai transisinya dari penyanyi cilik ke penyanyi remaja yang sukses. Sepanjang karirnya, Dina telah merilis lebih dari 35 album dan membintangi 21 film layar lebar, menjadikannya salah satu artis multitalenta di industri hiburan tanah air. Pada 3 November tahun 2024, Dina Mariana meninggal dunia di usia 59 tahun setelah berjuang melawan kanker dinding rahim yang dideritanya sejak tahun 2021. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemarnya. Reza Purnamasari atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Decha Stardust lahir pada 15 Desember 1991 di Cianjur, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal luas di dunia musik dangdut setelah meraih juara pertama dalam ajang pencarian bakat Stardust yang ditayangkan di Indosiar pada tahun 2007. Dengan suara merdu dan penampilan yang energik, Decha berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi idola baru di kalangan pecinta dangdut. Namun perjalanan karirnya yang menjanjikan harus terhenti secara tragis. Pada 15 Januari tahun 2014, Decha Stardust meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung pada usia 22 tahun. Penyebab kematiannya adalah komplikasi dari beberapa penyakit yang dideritanya termasuk gangguan pada usus, ginjal, paru-paru, dan liver. Indonesia kembali berduka atas kepergian salah satu putri terbaiknya di dunia hiburan. Emilia Contessa, penyanyi bersuara emas yang telah mengukir sejarah panjang dalam musik dan perfilman tanah air, meninggal dunia pada Senin tanggal 27 Januari tahun 2025 pada usia 67 tahun. Beliau menghembuskan napas terakhir akibat serangan jantung yang dipicu oleh komplikasi diabetes dan hipertensi yang telah lama dideritanya. Lahir dengan nama Nur Indah Cintra Sukma Munshi pada 27 September 1957 di Banyuwangi, Emilia memulai karirnya di dunia musik sejak usia 5 tahun dengan ibunya Ana Suryani. Suara sopran yang khas dan penampilan panggung yang memukau membuatnya dijuluki Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week pada tahun 1975. Sepanjang karirnya, Emilia telah merilis puluhan album dan membintangi belasan film layar lebar. Beberapa lagu hits yang melekat di hati penggemar antara lain Angin Malam, Layu Sebelum Berkembang, dan Penasaran. Raden Heri Supriyatna atau yang lebih dikenal dengan nama Heri Irama lahir pada 1 Maret 1958 di Jakarta. Sebagai adik kandung dari Raja Dangdut Rhoma Irama, Heri menapaki dunia hiburan Indonesia dengan semangat dan dedikasi tinggi. Meskipun bayang-bayang sang kakak begitu besar, Heri berhasil membangun identitasnya sendiri sebagai penyanyi dan aktor yang berbakat. Karier musik Heri dimulai pada tahun 1980 dengan merilis lagu Irama Bersaudara dan Tantangan bersama kakaknya Dedi Irama. Kolaborasi ini menunjukkan kekompakan dan kekuatan musikal keluarga Irama. Selain itu, Heri juga aktif di dunia perfilman, membintangi film Cinta Kembar pada tahun 1984. Perannya dalam film tersebut menegaskan kemampuannya sebagai seniman multitalenta. Pada 5 Maret tahun 2025, Heri Irama meninggal dunia di usia 67 tahun di Rumah Sakit Gria Puspa. Kabar duka ini disampaikan oleh Rhoma Irama melalui akun Instagram pribadinya, mengungkapkan rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian sang adik tercinta. Arafiq dikenal sebagai salah satu pelopor musik dangdut Indonesia. Namanya melambung pada akhir tahun 1970-an melalui lagu Pandangan Pertama yang dirilis pada tahun 1978.
Lagu ini menjadi hits besar dan hingga kini masih dikenang oleh para penggemar musik dangdut. Selain Pandangan Pertama, Arafiq juga dikenal dengan lagu-lagu populer lainnya seperti Pengalaman Pertama, Milikku dan Cantik. Ia juga aktif di dunia perfilman, membintangi beberapa film dan menyutradarai sinetron drama musikal berjudul Si Miskin Bercinta. Pada tanggal 19 Januari tahun 2013, Arafiq meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta pada usia 66 tahun akibat komplikasi penyakit jantung dan diabetes. Abiem Ngesti lahir dengan nama lengkap Abimanyu Ngesti pada 30 Oktober 1978. Abiem Ngesti adalah penyanyi dangdut Indonesia yang dikenal sebagai Pangeran Dangdut. Ia mulai dikenal luas di dunia musik dangdut melalui lagu Amir Asongan yang dirilis pada tahun 1990. Lagu ini menjadi ciri khasnya dengan lirik yang ringan dan melodi yang mudah diingat yang menggambarkan kisah kehidupan jalanan yang mengena. Selain Amir Asongan, Abiem juga merilis beberapa lagu lain seperti Pangeran Dangdut pada tahun 1991. Ku Genggam Dunia dan Dahsyat pada tahun 1995 yang menunjukkan keberaniannya dalam mengeksplorasi genre dangdut dengan sentuhan modern. Sayangnya pada 19 Agustus 1995, Abiem Ngesti meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan parah yang terjadi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Mobil yang ditumpanginya menabrak truk yang sedang berhenti di bahu jalan kilometer 42. Ia meninggal dunia pada usia 16 tahun. Julia Perez atau yang akrab disapa Jupe lahir dengan nama Yuli Rahmawati pada 15 Juli 1980 di Jakarta. Ia dikenal sebagai sosok multitalenta di dunia hiburan Indonesia mulai sebagai penyanyi dangdut, model dan presenter. Dengan gaya yang berani dan penuh percaya diri, Jupe berhasil mencuri perhatian publik dan menjadi ikon dangdut modern. Salah satu lagu paling populernya adalah Belah Duren yang dirilis pada tahun 2008. Lagu ini memadukan musik dangdut dan dance dengan lirik yang jenaka dan mudah dinikmati meskipun sempat menuai kontroversi karena dianggap terlalu vulgar. Namun justru kontroversi tersebut yang semakin melambungkan namanya di industri musik tanah air. Pada Oktober tahun 2014, Jupe mengumumkan bahwa ia mengidap kanker serviks stadium 1B. Ia menjalani berbagai pengobatan termasuk kemoterapi dan operasi, baik di Indonesia maupun Singapura. Meskipun sempat dinyatakan sembuh pada akhir 2016, penyakitnya kambuh dan berkembang menjadi stadium 4. Setelah berjuang selama hampir 3 tahun, Jupe menghembuskan napas terakhir pada 10 Juni tahun 2017 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada usia 36 tahun. Sudarwati atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Titik Puspa lahir pada 1 November 1937 di Tanjung, Kalimantan Selatan. Beliau adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris yang telah berkarier sejak tahun 1954. Beberapa lagu terkenalnya antara lain Kupu-Kupu Malam, Bimbi, dan Apanya Dong. Titik Puspa juga dikenal sebagai sosok yang multitalenta dan inspiratif dalam dunia hiburan Indonesia. Pada tanggal 10 April tahun 2025, Titik Puspa meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan pada usia 87 tahun. Sebelumnya beliau sempat pingsan saat syuting program televisi dan didiagnosis mengalami pendarahan otak. Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi dunia seni dan budaya Indonesia.